Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sasa Sabila NIM 1804364 akan menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi manajemen untuk usaha klinik kesehatan. Adapun konten-konten yang akan saya sampaikan, yang pertama berisikan fitur dan spesifikasi, kemudian spesifikasi hardware, kemudian spesifikasi jaringan dan informasi lain, kemudian isi database, dan terakhir anggaran untuk membangun sistem informasi manajemen ini. Untuk yang pertama yaitu fitur dan spesifikasi. Untuk fitur dan spesifikasi ini, yang pertama ada software berbasis cloud sehingga bisa diakses kapan saja, di mana saja oleh pihak yang berkepentingan. Fasilitas ini memudahkan setiap manajemen klinik untuk melihat informasi yang dibutuhkannya. Kemudian ada sistem terintegrasi penuh satu sama lain. Kemudian ada software memiliki tampilan multi-window yang memudahkan dalam penggunaannya. Kemudian yang keempat ada software memiliki output laporan keuangan yang lengkap dan mudah dimengerti. Yang kelima, software bisa diakses baik melalui PC, komputer, ataupun smartphone. Yang enam, bisa melakukan janji temu secara online dengan konsumen atau dengan pasien. Kemudian yang terakhir tersedia untuk mengatur dokter, nakes, pegawai administrasi, pegawai klinik lain, gaji, persediaan obatan, supplier, serta vendor. Kemudian fitur dan spesifikasi lainnya ada software memiliki tingkat keamanan yang baik, adanya pengingat untuk pasien dan dokter jika terdapat janji temu untuk konsultasi yang akan dikirim melalui email atau SMS kepada pasien dan dokter yang bersangkutan. Kemudian adanya layanan konsultasi melalui percakapan online antara pasien dengan dokter, kemudian bisa juga saling mengirimkan file dokumen maupun gambar. Untuk bagian yang kedua yaitu berisikan spesifikasi hardware. Yang pertama, RAM minimal 2 GB, kemudian hard disk minimal 40 GB, prosesor minimal 2,0 GHz, kemudian dual core, keyboard, mouse, dan monitor. Untuk spesifikasi jaringan dan informasi lain, yang pertama menggunakan jaringan LAN atau Wi-Fi, kemudian perangkat lunaknya yaitu sistem operasi Windows 7, Microsoft Access 2010. Karyawan akan melakukan proses kegiatan registrasi pasien dan berobat, data rekam medis pasien, kemudian perawatan, resep obat, pembayaran pasien, pendataan petugas klinik, dan jadwal petugas klinik dalam sistem ini. Bagian yang keempat yaitu berisi konten isi database. Isi database ini yang pertama yaitu ada data karyawan klinik, baik dokter maupun petugas lain yang terdiri dari CV, sistem pembayaran gaji, bonus, serta tunjangan data dan absensi berupa sidik jari. Kemudian ada data pasien yang berisi informasi diri, ID pasien, rekam medis, serta rekam jejak kunjungan pasien. Kemudian ada berisikan pasien yang rawat inap, rawat jalan, biaya perawatan dan biaya dokter, biaya ruangan, serta total semua tagihan pasien. Untuk yang ketiga ada data supplier dan pemasok ke rumah sakit seperti supplier, obat-obatan, peralatan medis, perangkat IT, jasa keamanan, dan lainnya. Kemudian ada jumlah persediaan klinik seperti obat, peralatan medis, masker, dan hal lainnya yang berisikan kuantitas serta harga setiap persediaannya. Kemudian ada data mengenai transaksi pembelian persediaan yang dibutuhkan, sehingga apabila persediaan telah menipis, maka pihak klinik secepatnya akan melakukan pembelian. Kemudian ada data unit-unit lain yang ada seperti unit apotek, unit gawat darurat, dan ambulans. Kemudian ada data akuntansi yang berguna untuk menyusun laporan keuangan di akhir periode yang berisikan aset tetap serta pencutannya, perpajakan, manajemen hutang, piutang, serta lainnya. Kemudian ada data janji temu dengan konsultasi yang dilakukan oleh pasien secara online berikut dengan jadwalnya, dan ada data pendapatan yang diterima oleh perusahaan seperti pembayaran tagihan oleh pasien, baik peralatan dokter, perawatan dokter, maupun pembelian obat. Dan terakhirnya
yaitu ada data mengenai biaya atau anggaran yang akan dikeluarkan untuk membangun SIM ini. Untuk dapat membuat sistem ini, maka biaya yang diperkirakan akan dihabiskan sebesar 20-30 juta rupiah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dan jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih.